dari kelompok 1 kelas A1 angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cikungunya. Berikut video penjelasannya. Cikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan kondisi demam mendadak yaitu suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius serta nyeri persendian hebat. Baik, selanjutnya apa aja sih tanda dan gejala dari cikungunya? Jadi, tanda dan gejala dari cikungunya ini berlangsung selama 3-10 hari yang ditandai dengan demam, nyeri sendi, nyeri otot, bercak kemerahan pada kulit, sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran, dan gejala lainnya. Gejala utama penyakit cikungunya adalah tubuh yang tiba-tiba terasa demam, kemudian diikuti dengan nyeri pada persendian. Dan salah satu gejala yang khas adalah timbulnya rasa pegal-pegal, ngilu, juga timbul rasa sakit pada tulang. Sehingga ada yang menyebut penyakit cikungunya ini sebagai flu tulang. Penyebab dari penyakit cikungunya itu sendiri adalah virus cikungunya atau CHIKV yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana bisa menularkannya? Yakni ketika nyamuk Aedes aegypti tersebut menggigit seorang yang telah terinfeksi oleh virus cikungunya itu sendiri, lalu nyamuk tersebut menggigit orang lain yang belum terkena. Nah, itu menjadi salah satu penyebab mengapa bisa penyakit ini menular, cepat tertular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu kita ketahui, penyakit ini tidak bisa ditularkan secara langsung, yakni langsung dari orang ke orang, namun melalui perantara itu tadi. Sedangkan untuk penyerangannya ini dapat menyerang dari seluruh kalangan, dari mulai anak kecil, dewasa, hingga lansia. Selanjutnya adalah bagaimana pencegahan dari penyakit cikungunya. Tindakan pencegahan penyakit cikungunya berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan perilaku dari masyarakat. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah perubahan pengetahuan. Masyarakat dengan riwayat pendidikan yang rendah cenderung belum memahami bagaimana konsep penyebaran penyakit cikungunya, sehingga diperlukan promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit cikungunya dan juga bagaimana cara pencegahannya. Yang kedua adalah perubahan sikap. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap bagaimana upaya pencegahan penyakit. Contohnya saja seperti penutupan genangan air dan juga kebiasaan dalam membuang sampah. Masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga diperlukan pelatihan dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah praktik. Masyarakat perlu mempraktikkan dan membiasakan diri terhadap hal-hal yang sudah dijelaskan. Bagaimana hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menutup rapat tempat penampungan air sehingga tidak dijadikan nyamuk sebagai tempat berkembang biak. Yang kedua adalah dengan mengubur barang bekas yang dapat menampung air dan juga bisa dengan menaburkan pupuk abate ke penampungan air atau dengan menggunakan kawat anti nyamuk di ventilasi rumah dan juga menanam tanaman pengusir nyamuk. Bisa juga dengan menghilangkan kebiasaan menggantung pakaian, karena pakaian yang digantung dapat menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Kemudian langkah pencegahan tambahan yang dapat dilakukan yaitu bisa dengan menggunakan obat lotion anti nyamuk secara rutin dan juga bisa menggunakan pakaian lengan panjang untuk meminimalisir resiko tergigit oleh nyamuk. Pengobatan penyakit cikungunya. Belum ada pengobatan antivirus spesifik untuk penyakit cikungunya. Kebanyakan pada pasien cikungunya dapat sembuh dengan sendirinya karena penyakit ini termasuk ke dalam sel famili virus. Dan tindakan pengobatan yang telah dilakukan itu dapat meredakan tanda gejala dari penyakit cikungunya. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meredakan tanda gejala pada penyakit cikungunya. Di antaranya yang pertama, minum air putih yang banyak. Nah, tindakan ini berfungsi untuk meningkatkan cairan tubuh kita ketika kita sedang demam. Kemudian yang kedua, dapat makan makanan yang bergizi serta mengkonsumsi vitamin. Nah, hal ini dapat berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, jangan lupa istirahat yang cukup karena berfungsi untuk mempercepat
mempercepat penyembuhan. Dan yang keempat, jangan lupa untuk mengkompres diri ketika sedang demam menggunakan air hangat. Karena ketika sedang dikompres dengan air hangat, itu dapat memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah ke seluruh tubuh kita semakin lancar. Kemudian yang kelima, dapat mengkonsumsi paracetamol serta ibuprofen. Nah, ibuprofen berfungsi untuk meredakan nyeri, sedangkan paracetamol berfungsi untuk meredakan demam. Sekian video penjelasan mengenai chikungunya yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.